Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrul Nagusena dengan NIM 102240282 dari Kanal 1, kelompok 6 Nanoteams. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan karya ilmiah kelompok saya yang berjudul Aplikasi Material Nanoteknologi dalam Pembuatan Filter Udara sebagai Solusi Pencemaran Udara di Daerah Perkotaan. Latar belakang penelitian ini yakni pencemaran udara sudah menjadi salah satu masalah lingkungan paling krusial yang dihadapi secara global. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Namun karena keterbatasan teknologi dan teknologi konvensional itu masih kurang efektif dalam mengurangi polusi udara, perlu adanya alternatif. Nanoteknologi muncul sebagai alternatif teknologi yang menjanjikan dalam upaya meningkatkan kualitas udara. Selanjutnya, rumusan masalahnya yang pertama, mengapa pencemaran udara di daerah perkotaan menjadi permasalahan yang serius? Yang kedua, apa saja keterbatasan teknologi konvensional filter udara? Yang ketiga, bagaimanakah nanoteknologi bisa menjadi solusi? Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yakni yang pertama, menganalisis pencemaran udara di perkotaan secara umum. Yang kedua, menganalisis keterbatasan teknologi konvensional. Dan yang ketiga, menjelaskan potensi nanoteknologi sebagai solusi pencemaran udara. Apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara adalah kondisi udara yang memiliki konsentrasi zat-zat yang membahayakan bagi manusia. Zat-zat ini memiliki dampak-dampak seperti penyakit infeksi saluran pernapasan atas. Selanjutnya, apa itu nanoteknologi? Nanoteknologi adalah bidang ilmu dan rekayasa yang mempelajari dan memanfaatkan fenomena pada skala nanometer. Apa saja jenis-jenisnya? Yang pertama, ada wet nanoteknologi, yaitu nanoteknologi yang berupa cairan. Biasanya digunakan pada produk-produk anti air. Yang kedua, yaitu dry nanoteknologi. Dry nanoteknologi itu berupa serbuk-serbuk yang biasanya digunakan sebagai obat di bidang medis. Yang ketiga itu nanoteknologi komputasi. Nanoteknologi ini biasanya digunakan untuk analisis data. Selanjutnya, bagaimana cara melakukan membuat nanoteknologi? Ya, caranya yaitu ada dua. Yang pertama ada top down approach dan bottom up approach. Top down approach itu adalah sebuah metode memecah material makroskopik menjadi partikel nano. Dan bottom up approach itu membangun struktur struktur nano dari perakitan atom dan molekul. Selanjutnya, prinsip kerjanya yang pertama ada filtrasi fisik, yakni pori-pori kecil pada nanofilter itu menangkap partikel-partikel aerosol polutan dan membiarkan udara seperti oksigen masuk. Lalu yang kedua ada adsorpsi kimia, yaitu penyerapan suatu zat pada permukaan zat yang lain akibat adanya gaya van der Waals dari ikatan kedua zat tersebut. Selanjutnya, gambaran umum pencemaran udara di perkotaan. Kualitas udara di Tangerang Selatan pada tanggal 23 Juni 2025 menjadi yang terparah pada tahun ini. Polutan utama yang mengakibatkan kualitas udara yang buruk ini adalah PM 2,5. Selanjutnya, apa peran teknologi dalam menanggulangi pencemaran udara? Yang pertama, yakni teknologi IoT yang bisa memonitoring kualitas udara secara real time, yang dibantu dengan cloud computing. Yang kedua yaitu pembuatan filter untuk mengurangi polutan udara seperti karbon nanofiber yang digunakan dalam knalpot motor atau knalpot mobil.
Selanjutnya yaitu sensor kamera untuk mendeteksi pencemaran udara. Upaya-upaya penanggulangan yang pernah dilakukan oleh pemerintah yakni kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana masyarakat yang ketahuan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan pencemaran udara seperti pembakaran lahan dan membakar sampah sembarangan itu bisa disanksi. Kedua, ada dari perguruan tinggi bisa berkontribusi untuk melakukan riset-riset monitoring kualitas udara. Lalu dari masyarakat kita bisa untuk menjaga lingkungan seperti memilih untuk mengendarai kendaraan umum dibandingkan kendaraan pribadi untuk mengurangi polutan dari asap kendaraan. Teknologi konvensional yang pernah ada dan keterbatasannya. Yang pertama ada filter HEPA atau High Efficiency Particulate Air dan filter karbon aktif, yang dimana keduanya ini berupa filter microfiber yang berukuran mikro. Lalu ada elektrostatik yang dimana itu menggunakan medan listrik untuk menarik partikel-partikel. Lalu ada ionizer dan UV di mana menggunakan ion dan sinar UV untuk menangkap partikel polutan. Potensi nanoteknologi sebagai solusi dan tantangannya. Nanoteknologi itu memiliki efisiensi yang lebih tinggi daripada teknologi konvensional seperti yang sebelumnya. Yang dimana teknologi konvensional yang sebelumnya itu hanya bisa menangkap partikel-partikel ukuran mikro, sedangkan partikel nanofiber itu bisa menangkap partikel-partikel yang berukuran nano. Efisiensinya juga lebih dari 90% untuk filtrasinya. Dan tantangan yang terbesar dari teknologi ini adalah masalah biaya manufaktur nanoteknologi. Karena pembuatan nanoteknologi itu sangat mahal, agak sulit untuk membuat manufaktur nanoteknologi ini secara besaran. Lalu kesimpulan dari penelitian kami, pencemaran udara di daerah perkotaan itu menjadi hal yang serius yang harus ditanggulangi sesegera mungkin. Yang kedua, teknologi filter konvensional itu masih belum bisa untuk mengurangi polutan-polutan yang berukuran nano. Ketiga, material berbasis nanoteknologi bisa menjadi alternatif solusi yang lebih efektif daripada teknologi konvensional. Dan yang keempat, tantangan terbesarnya yaitu biaya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.